Hadis ahad, memahami kategori dan penerimaannya. Hadis ahad merupakan pilar penting dalam studi Islam, merangkum ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW. Presentasi ini akan mengupas tuntas definisi, karakteristik, klasifikasi, syarat penerimaan, dan kedudukan hadis ahad dalam hukum Islam. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah jenis hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, namun jumlah perawinya pada setiap tingkatan sanad tidak mencapai batas mutawir. Jumlah perawinya sangat banyak sehingga mustahil bersepakat untuk berbohong. Karena karakteristik ini, hadis ahad memberikan pengetahuan zani atau dugaan kuat dan bukan khoti atau pasti. Meski demikian, ia tetap memiliki posisi vital dalam pembentukan pemahaman agama. Karakteristik utama hadis ahad: yang pertama, jumlah perawi. Tidak memenuhi syarat jumlah perawi sebanyak hadis mutawir. Yang kedua, tingkat kepastian. Tingkat kepastiannya zani bergantung pada kualitas sanad dan perawi. Yang ketiga, variasi kualitas. Dia bisa berkualitas sahih, hasan, atau daf'ih atau lemah. Yang keempat, implikasi hukum. Banyak digunakan dalam pembentukan hukum fikih. Klasifikasi hadis ahad. Pertama, hadis gharib. Diriwayatkan oleh satu perawi pada salah satu tingkatan sanad, terutama pada tingkatan sahabat. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Yang kedua, hadis aziz. Diriwayatkan oleh dua perawi pada salah satu tingkatan sanad, meskipun pada tingkatan lain diriwayatkan lebih dari dua. Yang ketiga, hadis masyhur. Diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih pada tingkatan sanad, tetapi belum mencapai batas jumlah perawi mutawir. Syarat-syarat penerimaan hadis ahad sebagai hujjah. Yang pertama, sanad bersambung. Rantai perawi harus bersambung dari awal hingga akhir, tidak terputus. Yang kedua, perawi disikaf. Semua perawi dalam sanad harus disikaf, yaitu adil, berakhlak baik, menjauhi dosa, dan dihabit, kuat hafalannya, teliti. Yang ketiga, syadzat. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat atau kaidah syariat yang lebih kokoh. Yang keempat, tidak ada illah, tidak mengandung illah atau cacat tersembunyi yang dapat mengurangi keabsahannya, meskipun secara lahiriah terlihat sahih. Memenuhi syarat-syarat ini sangat krusial agar hadis ahad dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Kedudukan hadis ahad dalam penetapan hukum. Dalam fikih atau hukum praktis, mayoritas ulama bersepakat bahwa hadis ahad yang sahih sah dijadikan hujjah atau dasar argumentasi dalam penetapan hukum fikih. Ini karena hukum fikih seringkali memerlukan bukti zani, dan hadis ahad yang sahih telah memenuhi tingkat keandalannya yang cukup. Yang kedua, dalam akidah atau keyakinan. Ulama berbeda pendapat. Jamhur atau mayoritas menerima hadis ahad yang sahih untuk menetapkan akidah, asalkan kualitasnya sangat tinggi. Sebagian ulama kelam menolak penggunaan hadis ahad dalam penempatan akidah yang pokok, karena akidah menuntut kepastian khoti yang hanya bisa diberikan oleh dalil mutawir. Contoh hadis ahad yang populer: hadis niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu disertai niat,
dan setiap orang akan mendapatkan balasan dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini direwatkan hanya melalui jalur Umar bin Khattab pada tingkatan sahabat menjadikan contoh hadis gharib, hadis ruqyah hilal, summu liruyati wa aftiru liruyati fa in huma alaikum fa akmilu iddati syabana tashlatsina. Berpuaslah karena melihatnya hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika kalian terhalang melihatnya, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis ini menjadi dasar pendapatan awal dan akhir Ramadan. Mengapa hadis ahad penting? Pertama, kekayaan sumber hukum. Tanpa hadis ahad, banyak detail syariat dan hukum Islam tidak akan dapat diketahui karena mayoritas hadis berada dalam kategori ini. Kedua, panduan hidup. Memberikan panduan praktis dalam ibadah, muamalah, akhlak, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat muslim. Yang ketiga, memperkaya pemahaman. Membantu para ulama dan cendekiawan untuk memahami secara lebih mendalam konteks dan implementasi Al-Quran. Hadis ahad meskipun zani adalah sumber yang tak tergantikan. Mencari keberadaan peran hadis ahad dalam ilmu hadis ada beberapa, seperti pengumpulan, analisis sanad, analisis matan, derajat hukum. Para muhaddis atau ahli hadis telah mengembangkan metodologi yang ketat untuk meneliti hadis ahad, memastikan keabsahannya sebelum dijadikan landasan ajaran. Kesimpulannya, pilar ilmu hadis. Yang pertama, definisi. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai syarat mutawir sehingga memberikan pengetahuan zani. Yang kedua, validasi. Dapat diterima sebagai hujjah jika memenuhi syarat kesahihannya yang ketat, sanad bersambung, perawi sikap tidak syadz dan tidak ada illah. Yang ketiga, peran. Memiliki peran besar dalam penetapan hukum fikih dan sebagai aspek akidah, menjadi sumber utama para ulama dalam memenuhi syarat. Yang ketiga, kontribusi. Kontribusinya tidak ternilai dalam memperkaya khazanah ilmu hadis dan menjadi pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih, semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan dan pentingnya hadis ahad.